Satu lagi. Mentari terbit indah berseri. Koko ayam menyambut petani. Semangat tinggi memajukan anak negeri. Mari kita mulai materi di sesi ini. Ya, saya persembahkan Pak Suwanto MPD. Silakan Pak Wanto. Oke, terima kasih Bu Yuyun yang saya hormati. Baik Bapak Ibu, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir ya tepat waktu. Mudah-mudahan nanti jadwal kita sampai pukul 12 ya. Nah, saya tidak kalah pantunnya ya Bapak Ibu, tapi masih ngepek ini ya Bapak Ibu ya. Nah, saji tambo di atas talam, tabur kelapa di atas putu. Mari song-song pembelajaran mendalam demi pendidikan lebih bermutu. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dikenalkan oleh moderator, nama ya. Kalau di Jawa saya dipanggil Mas Wanto ya. Nah, boleh di sini ya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan. Kemudian ini nomor WA saya, ya biasanya banyak yang tanya. Terkait apa? Angka kredit. Nah, sekarang sudah nggak ada angka kredit. Adanya apa, Bapak Ibu? Pembelajaran mendalam. Oke, next slide, Bapak Ibu. Nah, ini sudah. Oke, next kedua. Nah, ini prestasi saya ya Bapak Ibu. Saya tidak menyombongkan diri, namun mendorong ya Bapak Ibu biar di 25 ini nanti Bapak Ibu juga berprestasi. Nah, ini foto saya, kemudian penghargaan dari Kemendikbud. Nah, oke lanjut. Nah, kita brainstorming sebentar Bapak Ibu. Ada berapa jumlah binatang yang Bapak Ibu bisa temukan? Ya, oke. Boleh mic-nya digunakan Bapak Ibu. Nah, latihan ya. Mic-nya digunakan ya. Silakan dipencet ya. Ada yang mau mencoba? Yuk. Oke, silakan digunakan mic-nya Bapak Ibu. Ya. Ya. Oke. Yang ada yang sudah menemukan berapa jumlahnya? Ada 9. Nah, 10. Oke. 10. Ya. 11. 11. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Apa lagi? Nah, ini ya, pointernya ada, Mas? Tidak ada ya, pointer. Tidak ada. Benar, oke. Baik. Yang 11 tadi. Ada? Yang 11 coba angkat tangannya. 11, oke. Ibu FC, ya silakan. Mic-nya digunakan, Bu, silakan. Ya. Oh, mati. Ya, oke, baik. 11, ada 11 binatang. Oke. Nah, 12. Coba yang sebelah dulu ya, Pak Anan ya. Nanti dulu Pak Anan ya. Ya. Oke, 11 itu apa, Ibu? Tes. Ya. Pertama ada tikus. Ya, tikus. Di Ya, atas coba ya. tikus itu kayaknya kucing. Ya, oke. Tikusnya yang mana, Ibu? Ini Yang ya. paling bawah ya. Oke, kemudian Ada kucing, oke. anjing, Yang ketiga apa, Bu? keledai, Ke ada ya. keledai, Kedelai atau kedelai? itu yang putih. Ya, yang putih ya. Oke, lanjut. Ada itu apa tuh nyamuk ya? Nyamuk. Oke. Gitu. Nah, lanjut. Terus ada ikan di mata. Ikan di Di mata gajahnya ada ikan kecil. ya, oke. Ada kura-kura di Kura-kura mana kura-kura? Nah, sip. Kura-kura. Oke, lanjut. ada buaya di mata, di mulutnya. Ya. Emang mulut buaya ini. Ada Ya. lumba-lumba. Lumba-lumba, oke. Kemudian ada ular. Ular. Ekornya sama Nah, sini ya. ya gajah besar. Ya. Ada yang lebih dari 11 tadi. Nah, kita lihat ini. Ini apa kira-kira yang ini, Bu? Hah? Nah, ini itu udang ya. Nah, udang. Nah, udang itu. Ya. Belum disebutkan tadi ya. Nah, oke. Ya, oke, baik. Next, Mas. Ya. Lanjut. Ya. Nah, oke, kita brainstorming lagi. Apa, Bu, Bapak Ibu isinya ini? Ada kata atau huruf yang belum terisi. Yuk. Ini ada orang 3, kemudian ada orang yang 1. Kemudian ada apa lagi?
Ya, yuk. Ada yang belum menemukan? Apa Pak Anan? Sudah ketemu? Belum? Bu Dina sudah ketemu? Nah, saya ambil menghafal ya. Bu Lisa sudah ketemu? Bu FC belum? Bu Monita. Monita ya betul ya? Ya, sambil mengingat saya ya. Ya. Ada yang belum ketemu? Ya. Iya, bagus sekali. Teman penggerak. Kan ada teman, ada 3 teman. Kemudian digerakkan oleh 1 orang. Oke, next Mas. Lanjut. Ya. Nah, kalau ini gampang sekali apa Bapak Ibu? Ya. Ya, pelajar Pancasila. Oke, lanjut lagi. Gampang. Nah, ini apa? Ya, orang orang tua murid. Ya, oke, good ya. Nah, baik Bapak Ibu, lanjut next Mas. Nah, baik garis besar hari ini ada 5 nanti ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu apa Bapak Ibu? Pendahuluan, kemudian apa? Pengertian, kemudian kerangka, implementasi dan penutup. Bapak Ibu tidak perlu catat, cukup diperhatikan. Kenapa? Nanti kan Bapak Ibu diseminasi RTL ke sekolah, betul ya? Nah, tentunya harus ada oleh. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu pendahuluan, lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Program prioritas Kemendikbud. Nah, ini perlu dicatat penting ya Bapak Ibu, yaitu salah satunya yaitu yang pembelajaran ya mendalam atau deep learning. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu nanti setelah ini dapat apa teori, kemudian Bapak Ibu praktek, artinya praktek baik, nanti di akhir November pasti ada apa namanya jambore istilahnya ya atau yang lain terkait dengan penghargaan guru. Pasti nanti ada kaitannya dengan di sini program prioritas Kemendikbud, yaitu deep learning itu yang bisa kita kerjakan. Nah, kalau kita ngerjakan yang apa? Misalkan coding berat ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah ada timnya. Kemudian kalau ngerjakan yang apa lagi? Nah, ini guru BK. Ada guru BK ya? Nah, itu boleh ya. Ini karena nanti program prioritas Kemendikbud pasti dimunculkan di akhir tahun yang terkait dengan penghargaan Bapak Ibu guru ya. Nah, ini larinya ke sini ya. Oke, lanjut berikutnya. Halo operator. Ya. Ya, oke. Nah, ini landasan ya pendahuluan. Saya mengambil 1 ya. Landasan pemikiran kita terkait dengan pembelajaran mendalam. Ini gambar apa Bapak Ibu yang sebelah kanan? Yang pertama sebelah kanan ini gambar apa di sini? Kira-kira apa ini? Ya, sawi. Sawinya baru ada berapa kira-kira? Ya, baru ada 8. Ini ibaratnya anak ya Bapak Ibu ya, anak didik atau peserta didik Bapak Ibu. Nah, kemudian yang sisi sebelahnya sudah menjadi apa? Banyak. Nah, artinya apa? Anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kalau guru penggerak ini sudah apa namanya? Sudah dapat materinya ya. Ada kodrat alam dan kodrat apa lagi satunya? Ya, kodrat zaman ya. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ini filosofinya ya Bapak Ibu ya. Landasan cukup 1. Nah, artinya apa? Kalau anak itu di apa? Ada asah, ada asih, diasuh dengan baik, tentunya nanti akan tumbuh dengan baik. Tanaman itu kalau disiram, kemudian disayangi, itu juga akan tumbuh dengan baik. Berbeda kalau tidak pernah disiram, itu akan apa Bapak Ibu? Mati ya. Nah, berbeda nanti. Demikian juga tanaman itu akan menghasilkan apa? Buah. Nah, lanjut. Kemudian ini landasannya. Nah, pengertiannya Bapak Ibu yang kedua. Nah, pengertiannya di sini saya mengquote dari Pak Menteri ini ya, Pak Abdul, yaitu di sini pembelajaran mendalam itu merupakan apa Bapak Ibu? Pendekatan, bukan kurikulum ya Bapak Ibu ya. Saya garis bawah di sini ya. Pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan. Bapak Ibu pernah mengenal sebelumnya, yaitu pendekatan apa? Scientific approach itu merupakan pendekatan.
pendekatan. Kalau kurikulumnya sekarang apa Bapak Ibu? Ya, tetap kurikulum merdeka. Namun pendekatan yang di apa namanya digalakkan oleh Kemendikbud yaitu pendekatan yaitu mendalam. Kemudian yang kedua poinnya ini ada BBM. Apa BBM itu Bapak Ibu? Ya, berkesadaran dalam bahasa mana? Kalau Pak Kede ya. Apa itu berkesadaran? Mindful, kemudian meaningful, terakhir apa? Ya, full. Ada fullnya ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Ingat ya, pembelajaran mendalam itu pendekatan, kemudian BBM. Ingat kan ya Bapak Ibu ya? Tidak perlu dicatat, diingat saja. Kalau BBM berkesadaran, kemudian bermakna dan ya, oke. Lanjut Mas. Kemudian di sini kerangkanya yang ketiga Bapak Ibu. Nah, yang pertama dari mana? Dari bawah dulu ya Bapak Ibu ya. Dimensi profil lulusan. Bapak Ibu pernah mendengar ada profil pelajar Pancasila. Kalau di pembelajaran mendalam nanti ada dimensi profil lulusan yang sudah baca. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ada kaitan dengan profil itu apa? Nah, ada di sini ya. Pasti keimanan dan ketakwaan. Itu pasti. Maksudnya apa? Nah, ketika nanti Bapak Ibu itu memberikan apa namanya? Materi atau pengalaman belajar di kelas, nah diharapkan anak itu yang pertama beriman dan bertakwa. Nah, ini disesuaikan dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan di kelas. Kemudian saya sedikit ada keluargaan. Apa yang dimaksud dengan keluargaan Bapak Ibu? Yuk, kaitan dengan keluargaan ini apa? Yaitu nanti anak setelah belajar itu cinta tanah air itu ya salah satu dimensi profil lulusan. Nah, ini ya. Jadi yang dalam itu pembelajaran mendalam dimensinya, kemudian prinsipnya. Apa prinsipnya Bapak Ibu? Ya, yaitu prinsipnya apa? Ya, tadi BBM. Apa itu BBM? Ya, berkesadaran, kemudian nah, oke. Kemudian yang C, pengalaman belajar. Nah, pengalaman apa ini? Belajar. Apa saja itu? Memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Kemudian yang terakhir apa? Ya, kerangka pembelajaran itu yang paling luar. Nah, tadi prinsip pembelajaran itu kita singkat dengan apa? BBM ya. BBM. Kemudian yang pengalaman kita singkat apa? 3M. Nah, 3M kemudian apa? BBM dimensi profil lulusan. Itu yang kita pegang kata kunci ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang apa? 3M. M pertama tadi apa? Urutannya apa Bapak Ibu? Memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Itu kuncinya ya Bapak Ibu ya di pembelajaran mendalam. Itu diambilkan dari mana? Nah, berikutnya Mas. Ini tadi ya sudah ini lanjut ya ini sudah. Nah, ini tadi sudah. Oke. Kita lanjut aja nanti tinggal dibaca. Ini sudah. Nah, ini sebentar ya. Nah, ini pembelajaran pertama ini alurnya ya Bapak Ibu. Nanti ditambahkan dengan apa? Olah pikir, kemudian apa? Olah hati, olah rasa dan olah raga. Ada tahapannya nanti di slide berikutnya ya. Lanjut Mas, ini sudah. Oke, lanjut. Ini juga sudah ya. Nah, oke Bapak Ibu. Tadi ada olah pikir, kemudian apa? Olah hati, rasa dan olah raga. Oke, pertama ya. Proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal, budi dan kemampuan kognitif. Ini kira-kira masuk mana? Kognitif. Oh, betul sekali. Pak Wandi, betul ya? Nah, saya mengingat ya. Nah. Al Karimah, betul ya?
dengan Pak Imam. Nah, ini sama-sama kemarin di Jambore GTK Nasional ya. Oke. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Ya, oke. Kemudian kedua, kemampuan untuk memahami, menganalisa dan memecahkan masalah. Yang kedua, kira-kira masuk mana ini? Ya, masih pola pikir ya. Ini nanti Bapak Ibu ada di LK ya. Bapak Ibu sudah dibagikan SID-nya? Belum ya? Nah, nanti di slide saya Bapak Ibu tidak perlu catat. Yang pertama itu bahan tayang ini ya, sudah dalam bentuk PDF. Kedua itu sebentar. Kedua itu contoh RPP-nya atau modul ajar. Sudah saya berikan contohnya ya. Bapak Ibu nanti bisa ATM ya. Kemudian yang ketiga itu bahan bacaan. Nah, keempat itu seingat saya PPT ya. Nanti dibuka lagi ya. Nah, betul ya? Sudah Mas? Ah, oh tiga. Heeh. Ya. Ya, oke. Coba yang contoh RPP ada berapa file, Mas? Heeh. Ada tiga. Ya, itu ya. Nanti tinggal dibuka. Saya memberikan apa namanya brainstorming Bapak Ibu. Kemudian ketiga, proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti. Ini masuk olah mana Bapak Ibu? Ya, olah hati. Kemudian yang keempat, menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Masuk? Ya, olah hati. Kelima, proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika dan empati. Ya, bagus rasa ya empati. Kalau istilah Jawa itu apa ya empati itu? Mesake ya, atau enggak mesake ya? Nah, empati ya, sama itu ya. Kalau bahasa Pontianak apa ini ya? Nah, kemudian lanjut ke 6. Kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Ya, olah rasa yang paling gampang yang belum apa? 7 ke 8 yaitu olah rasa. Ya, ini LK ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal checklist, tinggal di submit. Gampang kan Bapak Ibu ya? Nah, itu ini untuk apa ya namanya? Melatih pemahaman Bapak Ibu. Oke, lanjut yang berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, yang C, pengalaman belajar, yang itu merupakan apa? Aktivitas. Maksudnya apa pengalaman belajar sih Bapak Ibu? Bapak Ibu kan ketika melakukan apa namanya? Kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, kemudian apa? Inti dan kegiatan penutup. Nah, pengalaman belajar ini merupakan aktivitas kegiatan di pembelajaran tersebut. Nah, aktivitas ini bisa digunakan apa saja di sini ya? Ada enggak? Oh, belum ya. Nah, nanti berikutnya lanjut Mas. Ya. Nah, ini tadi yang taksonomi ya. Yang pertama memahaminya itu dari bawah ya Bapak Ibu ya. Ini diambilkan dari sumbernya Kemendikbudrismen ya Bapak Ibu ya. Yang pertama nanti memahami, kemudian apa? Mengaplikasikan dan merefleksi. Nah, memahami ini ya, mengingat kembali, kemudian memiliki banyak ide. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan nanti memahami ini dengan apa? Pengetahuan. Ya, pengetahuan yang pertama itu kan pengetahuan esensial. Saya berikan contoh misalkan dalam bahasa Inggris ya. Pengetahuan esensial di bahasa Inggris itu apa? Ada vocabulary. Kemudian ada apa? Tata bahasa. Sama ya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, itu kan pengetahuan dasar, pengetahuan esensial. Kemudian memahami ini, kemudian kedua ada pengetahuan aplikatif. Apa itu? Nah, kita sudah belajar di dalam bahasa itu ada 4 skill ya. Contohnya skill writing, menulis ya. Nah, aplikatif ini maksudnya nanti peserta didik itu bisa membuat laporan. Itu kan menulis ya. Nah, kemudian yang terakhir ada pengetahuan nilai dan karakter. Nah, dari apa namanya skill tersebut ya diharapkan nanti memiliki peserta didik memilih nilai dan karakter. Ini memahami, kemudian mengaplikasikan, nanti menghubungkan ide, kemudian terakhir yaitu merefleksi. Ini diambilkan dari taksonomi ya, Bapak Ibu ya, yaitu taksonominya Solo, kemudian taksonominya
belum, ini disandingkan, di istilah Jawa itu dijejerkan ya. Nah, yang kita pakai itu yang ini pengalaman belajar. Ini akan muncul nanti Bapak Ibu di kegiatan inti. Ya. Tentunya pertama itu kan memahami dulu langkah pembelajaran Bapak Ibu untuk memahami peserta didik itu macam mana ya, caranya bagaimana. Tentu Bapak Ibu sesuaikan dengan materi Bapak Ibu ya. Kemudian setelah memahami, anak itu nanti mengaplikasikan. Nanti ada contohnya. Baru nanti merefleksi. Oke, lanjut. Ini terkait dengan taksonomi. Ya, lanjut Mas. Ya. Oke, lanjut. Nah, bisa lanjut. Dioper dulu itu. Nah, oke. Nah, ini ya, pembelajaran mendalam tadi sudah memahami. Oke, lanjut lagi. Sudah. Bapak Ibu tinggal baca secara detail ya nanti ya. Nah, ini contohnya. Memahami ini bacanya dari bawah ya Bapak Ibu ya. Peserta didik dapat memberikan definisi fotosintesis. Guru IPA mana Bapak Ibu? Guru IPA. Guru IPA, yuk coba angkat tangan. Guru IPA. Ada guru IPA? Nah, enggak ada guru IPA? Ada. Oh, sebelah sana ya. Oke. Kalau salah dibetulkan ya Bu ya. Saya belajar fotosintesis itu ketika SMA ya. Setelah itu tidak belajar lagi. Fotosintesis ini definisi. Apa intinya definisi ini? Bisa menggunakan rumus. Fotosintesis itu kan apa? Kalau kimianya dari CO2. Apa CO2, Bu? Karbon dioksida ditambah dengan H2O. Betul ya, Bu ya? Apa itu H2O? Air akan menjadi apa? C6H12O6. Apa itu? Glukosa atau gula ya. Atau karbohidrat sama enggak, Bu? Sama ya. Plus O2. Apa O2? Nah, itu kan definisi dari situ kan bisa kita apa namanya? Kita gali ya. Kemudian di dalam fotosintesis itu ada apa? Nanti ada klorofil ya. Kemudian dibantu dengan apa? Sinar matahari dan seterusnya. Itu definisi. Kemudian naik lagi elemennya sama tadi ya. Ada apa? CO2, H2O. Nah, mengaplikasinya bagaimana? Peserta didik menerapkan proses fotosintesis dan berkaitan dengan ketersediaan tanaman pangan. Nah, jadi fotosintesis itu bisa diaplikasikan ketika apa? Terjadinya di lingkungan kita ya. Nah, terakhir apa? Merefleksi terkait dengan perubahan iklim. Nah, misalkan panas, dingin itu ya. Itu akan berpengaruh terhadap fotosintesis serta kesediaan pangan. Ini ya alurnya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut berikutnya. Nah, ini yang psikomotor ya. Lanjut aja Mas, lanjut. Nah ini tadi di memahami ini ya. Bapak Ibu, ini penting ya Bapak Ibu ya. Nah, di memahami ini ya. Yang pertama tadi pengetahuan apa? Esensial, ini pengetahuan dasar, kemudian apa? Aplikatif dan nilai dan karakter. Nah, lanjut nanti mengaplikasikan. Ini baru pendalaman pengetahuan. Terakhir nanti regulasi diri. Ini poin penting ya Bapak Ibu. Jadi nanti Pak unsur memahami ini harus dimunculkan ketika Bapak Ibu membuat apa? Langkah-langkah pembelajaran. Misalkan yang pertama tadi, pengetahuan esensial itu dimuncul di kegiatan berapa atau langkah berapa di kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa ditambahkan dengan LK, lembar kerja peserta didik ya. Kan ada RPP atau modul ajar. Nanti yang kedua, lampiran pertama itu LK. Bapak Ibu misalkan LK1 terkait dengan apa? Pengetahuan esensial. Nanti aplikatif LK2 dan seterusnya. Oke, lanjut Mas. Ini ya Bapak Ibu. Nah, tadi ini ya. Saya berikan contoh sudah bahasa yaitu contohnya kosakata, tata bahasa, kemudian penggunaannya yaitu untuk menulis laporan. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan bidang studi Bapak Ibu yang ampuh di sekolah. Kemudian terakhir, nah bahasa memahami cara menggunakan bahasa untuk membangun komunikasi. Ini ya, merefleksi. Ini contoh alur di dalam memahami. Kemudian lanjut, kedua, itu mengaplikasikan. Ya, mengaplikasikan di sini
Ya, contohnya di sini ya, saya berikan contoh yang lain yaitu persamaan linier. Nanti aplikasinya siswa itu bisa menghitung keuntungan bisnis. Ini ya contohnya. Jadi ketika Bapak Ibu itu memberikan materi, ini aplikasinya nanti anak itu bisa apa? Nah, itu. Kemudian terakhir yaitu refleksi. Refleksi ini tentunya umpan balik ya dari peserta. Pemahaman peserta ini sejauh mana? Oke, lanjut berikutnya. Nah, baik Bapak Ibu. Ini kerangkanya ya Bapak Ibu ya. Kerangka pembelajaran mendalam merupakan panduan sistematis. Jadi ini semua itu muncul di dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Ini sudah ada ya. Nah, namun kita sama-sama belajar. Ya. Oke, lanjut tadi sudah. Nah, nah ini ya yang kerangka yang terakhir, kerangka pembelajaran itu praktek pedagogis. Apa ini praktek pedagogis Bapak Ibu? Yaitu apa? Di sini apa? Nah, strategi pembelajaran contohnya apa? Berbasis inquiry, berbasis apa? Project, dan seterusnya ada STEM-nya. Nah, ini untuk guru IPA. Kemudian lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini tentunya salah satunya bisa udara dan seterusnya, bisa juga meja, kursi yang Bapak Ibu apa namanya gunakan ya, maksudnya siswa gunakan di dalam kelas. Bisa mobile Bapak Ibu kursinya atau masih stagnan itu? Nah, itu merupakan lingkungan juga ya. Nanti Bapak Ibu bisa setting ya. Bisa letter U ya seperti ini kan. Biar tidak monoton. Oke. Kemudian pemanfaatan teknologi. Nah, Bapak Ibu mau menggunakan teknologi, misalkan di sini apa teknologinya? Nah, ini sudah maju ya, menggunakan platform atau teknologi, misalkan Bapak Ibu mau menggunakan video pembelajaran, ya, itu sudah masuk teknologi. Kemudian terakhir, kemitraan. Nah, tentunya ini ada komunikasi antara apa? Anak, kemudian guru, ya, sesama rumpun, kemudian ke orang tua. Nah, kalau di PPG itu Bapak Ibu sudah PPG ya, itu kan ada TIPEK ya, masih ingat ya? Apa itu? Itu sama hampir sama dengan di sini. T-nya apa? Teknologinya kan muncul di dalam pembelajaran. P-nya apa? Pedagogisnya, strategi mengajar menggunakan apa? Kemudian TIPEK ya, apa? Kontennya. Apa konten itu? Materinya ya. Ada 3 itu ya. Kurang lebihnya hampir sama dengan kerangka pembelajaran mendalam. Nah, lanjut berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau dibuat yang tempat duduk yang sebelah kanan ya, itu kan sangat memungkinkan Bapak Ibu guru itu untuk apa? Bergerak ya, mobile ya. Nah, kalau yang sangat singkat sini ya, itu bergerak pun sih susah ya, apalagi yang ada yang sampai 36 di mana? Di ruang kelasnya? 36 ada? Atau 32 semuanya? Nah, kalau yang lebih itu kan susah aja mau gerak ya, sudah sempit ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian yang keempat itu implementasi. Nah, implementasi nanti Bapak Ibu itu membuat perencanaan sama ya, pelaksanaan dan assessment. Ada 3 poin penting ya yang tidak boleh ketinggalan di dalam pembelajaran, yaitu apa? Tujuan pembelajaran, kemudian apa? Kegiatan, kemudian terakhir apa? Assessment. Nah, ini tidak boleh ditinggalkan karena poin penting ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya perencanaan nanti akan yang pertama itu mengidentifikasi ya. Tentunya di sini mengidentifikasi peserta didik. Bapak Ibu menentukan dimensi apa? Lulusan. Nah, ketika sudah ditentukan ada berapa dimensi tadi Bapak Ibu? Ya, masih ingat ada berapa? Ada 8 atau 9 atau 10? 8. Yang pertama apa? Pasti keimanan dan ketakwaan ya. Tuh ya. Kemudian nah, poin C ya, 1C itu dimensi itu harus muncul nanti Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, desain. Apa yang harus muncul di desain ini paling penting, Bu? Yaitu apa? Yang option apa?
D. Tujuan pembelajaran. Kemudian apalagi? Praktek pedagogis. Bapak Ibu menggunakan model atau strategi apa yang akan Bapak Ibu gunakan ya. Misalkan project based learning dan seterusnya. Di dalam project itu kan ada apa? Sintaknya ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ikuti itu ya sintaknya. Kemudian yang C, pengalaman. Nah, pengalaman di sini yang paling penting yaitu apa? Poin B, ada kegiatan awal, kemudian apa? Inti dan penutup. Nah, terakhir yaitu assessment. Assessment itu bisa di awal yang dinamakan dengan istilah apa, Bapak Ibu? Di awal itu selain pretest apa? Iya, diagnostik kan bisa di awal ya. Kemudian setelah di awal sudah yang B itu apa? Proses. Nah, prosesnya ini kan bisa Bapak Ibu gunakan apa? Tergantung materi ya, bisa gunakan checklist, bisa gunakan apa? Observasi dan seterusnya. Kemudian terakhir yaitu apa? Akhir. Nah, akhir ini Bapak Ibu bisa gunakan apa? Tes tertulis, kemudian apa lagi? Tes lisan, apalagi? Unjuk kerja atau performance kan bisa juga. Nanti disesuaikan dengan materi, ya, asesmennya. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, model tadi sudah. Ini contoh-contohnya, ada pembelajaran berbasis inquiry, kemudian apa? Project dan seterusnya ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contohnya sudah tadi ya. Ada awal, kemudian proses dan akhir. Nanti disesuaikan. Lanjut lagi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Kalau di dalam pembelajaran nanti ada tes lisan, tes tertulis, laporan. Kemudian kalau untuk itu contohnya apa? Umpan balik atau pentakonsep. Dan yang sebagai itu bisa self assessment. Ini contoh untuk assessment Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa ATM mana yang sesuai dengan bidang studi dan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini contoh Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal baca. Ini diambilkan dari model pembelajaran berbasis inquiry. Misalkan dalam memahami itu muncul di sintak orientasi dan merumuskan masalah. Ya, itu bisa dimunculkan nanti Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan itu bisa dalam pengumpulan data dan apa ya? Pengolahan data ya serta analisis. Nah, ada gambaran Bapak Ibu. Nah, nanti disesuaikan sintaknya. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini aplikasinya. Sama tadi ya, menarik kesimpulan, lanjutannya, dan komunikasi. Kemudian terakhir itu refleksi dan tindak lanjut. Ini disesuaikan dengan sintak pembelajaran berbasis inquiry. Ada gambaran Bapak Ibu? Nah, oke lanjut. Nah, ini identifikasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian dimensi urutannya tadi. Identifikasi materi, nanti Bapak Ibu pilih. Dimensi profil bisa Bapak Ibu tampilkan seperti ini atau langsung dituliskan, itu teknis ya Bapak Ibu. Kemudian capaian pembelajaran, kemudian topiknya. Lanjut lagi. Nah, tujuan ini sangat penting harus dimunculkan di dalam pembelajaran ya. Tujuannya ada. Kemudian praktek pedagogis yaitu salah satunya pembelajaran berbasis project. Nah, mitra ini saya ambilkan ya dari Puskurjar ya. Mitra pembelajaran ini kalau memungkinkan ya Bapak Ibu ya, karena tidak semua materi itu bisa bermitra ya, disesuaikan dengan materi ya. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini pasti ada ya. Lingkungan terutama lingkungan belajar. Kemudian pemanfaatan digital. Salah satunya yaitu menggunakan video. Nah, lanjut lagi nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Misalkan di awal nanti berkesadaran bermakna. Ini langkah-langkahnya seperti ini ya. Saya berikan gambaran saja nanti Bapak Ibu tinggal mau baca. Kemudian kedua, lanjut 12 maksud saya. Lanjut Mas, next. 12. Next berikutnya. Nah. Kemudian inti. Nah, inti di sini bermakna dan menggembirakan. Intinya ya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal baca saja, sesuaikan. Kemudian terakhir itu
nutup ini masuk ke kesadaran ya. Jadi 3M dan BBM ini include di dalam kegiatan inti pembelajaran. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya asesmen ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah. Oke, lanjut lagi. Nah, penutup. Nah, ini Bapak Ibu. Saya simpulkan ya. Jadi yang Bapak Ibu perlu ingat, yang pertama tadi praktek pedagogik ini terkait dengan Bapak Ibu mengajar ya. Kemudian yang kedua, dalam praktek pedagogik ada 3 tahap, yaitu perencanaan, kemudian apa? Pelaksanaan dan asesmen. Kemudian dalam pelaksanaan nanti, ini ya Bapak Ibu ya, menggunakan 3M dan BBM. Nah, ini diambilkan dari taksonomi belajar dalam pembelajaran mendalam. Kemudian di dalam proses, nah tadi sudah disampaikan ada growth mindset. Diharapkan apa? Kalau Bapak Ibu itu sudah menerapkan growth mindset, diharapkan nanti siswa juga ikut. Nah, itu kan mengikuti ya. Ini poin penting di dalam deep learning. Lanjut lagi, satu lagi, Bapak Ibu. Nah, ini sama ya, Bapak Ibu ya. Tadi sudah. Ini frameworknya yang Bapak Ibu perlu ingat ya. Karena banyak sekali ya. Ingat 3M, kemudian BBM, dimensi. Satu lagi apa? Growth mindset. Oke, lanjut. Ada lagi? Nah, burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Kita beri aplaus untuk Pak Suwanto. Singkat, padat, jelas daging aja ya Pak. Wah, baik. Tapi saya yakin pasti banyak pertanyaan nih muncul di antara peserta ya. Ya, betul ya Pak ya? Oke, kita punya banyak waktu nih. Nanti saya persilahkan juga untuk peserta daring boleh mengajukan pertanyaan. Tapi sebelumnya kita bagi 2 sesi ya. Sesi pertama ini mungkin saya persilahkan kepada peserta yang ada di ruangan ini ya. Silakan, ini sudah ada dari kubu sini 1, sebelah sini 1, 1 lagi ya. Jadi 3 ya. 3 penanya. Mudah-mudahan bisa Pak Wanto selesaikan dalam waktu 15 menit sehingga kita punya kesempatan bagi peserta yang daring untuk menyampaikan pertanyaan. Ya. Silakan, mana Pak Wantonya nih? Ada Bu. Oh ya, siap. Oke, baik. Silakan untuk penanya pertama, saya persilakan Bapak. Ya. Sebutkan nama ya Pak ya. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendodi, Ibu dari SMA Swasta Indonesia Muda Sungai Raya. Izin Pak Suwanto, sebelumnya sangat menarik sekali ya kalau kita membahas tentang deep learning atau pembelajaran mendalam. Terutama saya terpana melihat tentang taksonomi Solo, Bapak ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kita itu familiarnya di sekolah mungkin tentang taksonomi Bloom maupun taksonomi Bloom yang versi revisi. Nah, jadi saya sangat tertarik masalah taksonomi Solo. Ini sangat relevan dengan bidang yang saya ajar. Saya mengajar fisika, Bapak. Jadi kalau fisika itu jelas untuk melihat bahwa siswa itu benar-benar hanya sekedar tahu atau tahunya itu secara mendalam. Nah, seperti itu. Mungkin bukan pertanyaan, Pak. Hanya sedikit minta mungkin pengalaman Bapak. Apakah Bapak pernah menerapkan taksonomi Solo di pembelajaran? Dan bagaimana aksi nyatanya seperti itu, Pak? Jadi istilahnya itu berbagi pengalaman sama kami gitu. Tentang sistem pembelajaran dengan taksonomi Solo. Seperti itu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Ini gimana Pak Wanto? Kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan, baru langsung atau satu persatu nih. Ya, boleh satu persatu, Bu. Oke, Ya. karena nggak bawa catatan ya, Pak. Nah. Siap. Silakan, Pak. Oke, saya coba jawab ya, Pak ya. Jadi 7 bulan ini saya sudah tidak mengajar ya, Pak ya. Nah, saya mengajarnya sebelum 7 bulan. Jadi saya belum menggunakan taksonomi Solo. Namun yang saya gunakan itu yang belum. Nah, dari remember ya, C1 ya, betul ya, Pak ya. Itu yang saya gunakan. Remember, kemudian understanding C2 dan seterusnya ya, sampai creating yang C6. Nah, ini saya gunakan C-nya itu kalau kan dibagi 2 ya Pak ya. Ada yang low, ada yang high, ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah,
saya sudah gunakan yang remember, understanding ya. Nah, yaitu cara introduction, Pak. Nah, anak itu bisa mengintroduksikan diri sendiri ya, memperkenalkan diri sendiri. Nah, nah, namun yang dari berapa ya, 36 atau 32, saya nggak ingat ya, jumlah siswa itu yang creating itu tidak banyak, Pak. Artinya bisa apa namanya, menghasilkan ya tulisan, kemudian yang speakingnya ya, yang memperkenalkan diri itu hanya 2 atau 3. Mengkreatkan produk ya Pak ya, menghasilkan shipping itu tidak banyak Pak. Nah kalau dari awal itu bisa, ini pengalaman saya ya di dalam bahasa Inggris gitu Pak. Yang taksonomi Solo belum saya Pak, belum ya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu Pak ya. Ini mungkin ini kan karena mungkin taksonomi Solo itu sudah lama Pak ya. Cuman baru-baru ini kita kenal dengan ada istilah deep learning sehingga taksonomi muncul kembali. Seperti itu. Mungkin jadi perhatian kita bersama ya. Selain kita menerapkan taksonomi Bloom, bisa juga nanti di kelas kita menggunakan taksonomi Solo. Khususnya kalau kami yang mengajar eksak Pak ya, itu sangat dituntut untuk melihat pengetahuan siswa secara mendalam. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak sebelumnya. Ya, ya. Demikian ya sudah cukup jelas ya Pak ya, karena hanya berbagi pengalaman. Baik, untuk penanya kedua saya persilakan dari kubu sebelah kanan saya. Nah ini Pak Guru pantun saya nih, silakan Pak Ikin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kesenakin pergi menjerat, berkeliling-keliling di kaki bukit. Perkenalkan, saya Sofan Sodikin dari SDN 21 Pontianak Barat. Izin sharing dan bertanya sedikit. Asam mangga, si asamku ini dicampur ado di dalam cawan. Nah, berbahagia dan bangga kita hari ini serasa duduk jadi anggota dewan. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah ke DPRD kota maupun provinsi, ya kayak gini lah nih modelnya. Hati-hati aja ngenyan duduk di kursi busa tuh, ya. Balik ke sekolah masing-masing minta belikan pula kursi kayak gitu. Baik intermezzo untuk kita semua supaya tidak tegang sedikit. Ada kawan baik saya, dulu beliau adalah kepala SMP Negeri 1 Pontianak yang luar biasa, ya Ibu Yuyun. Ini ada pantun untuk Ibu nih Bu, kenang-kenangan. Daun selasih dipetik-petik, burung lajala di atas ember. Terima kasih kepada Bu Yuyun yang cantik. Tepuk tangan pula untuk para narasumber. Baik, kawan-kawan, terutama Pak Suwanto sebagai narasumber kita yang hebat. Dulu beliau merupakan salah satu dari pengurus PGRI Kota Pontianak yang rajin menulis. Sekarang ditarik pula ke provinsi. Jadi kota hilang salah satu kader PGRI yang hebat. Mengenai pembelajaran bermakna, saya kira dari dulu pembelajaran itu harusnya sudah bermakna, ya. Cuma istilah-istilah saja. Biasanya istilah dibuat oleh para pemangku pengambil kebijakan supaya nampak baru. Indonesia itu kadang cepat lupa dan suka memaafkan. Gitu. Jadi ada istilah baru, kayaknya baru. Padahal dari dulu ya kita harusnya membuat pembelajaran bermakna. Kalau tidak bermakna ya tidak ada hikmahnya. Kalau di dalam agama Islam, mohon maaf, itu pembelajaran itu harus berkah. Arti berkah itu apa? Bahwa pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu membekas sampai mati pun masih ingat. Itu pembelajaran yang berkah. Dan sekarang sudah susah kita dapatkan. Karena jangan jauh-jauh murid saya saja, hari ini saya memberi pembelajaran, balik biasa saya tanya udah lupa. Nah, berarti ada
kesalahan baik kita sebagai guru maupun murid yang harus kita betulkan bersama. Kata Nabi, sebelum pembelajaran itu harus berdoa, paling tidak Al-Fatihah. Nah, itu juga harus kita berikan kepada anak didik kita. Kemudian, yang paling menentukan sebenarnya keikhlasan kita sebagai guru. Kawan-kawan, banyak sekarang karena kalau dulu saya mau jadi guru itu, saya mikir-mikir, bapak saya guru gajinya 12.500 pada waktu itu. Saya nangis dengan mama saya kalau ngambil uang gaji. Dapat beras 10 kilo. Sekarang luar biasa gaji guru. Sehingga semuanya ingin menjadi guru. Bahkan yang tidak punya mindset sebagai guru, yang tidak punya watak sebagai guru juga ingin menjadi guru. Inilah yang akan menjadi masalah bagi kita semua. Bagaimana pertanyaan saya, bagaimana memanajemen? Ini biasanya ketika pembelajaran bermakna ini, anak-anak lagi asik. Kadang-kadang guru juga asik nih, sehingga waktu kurang termanajemen dengan baik. Pengalaman saya biasanya. Ini pertanyaan saya untuk Pak Suwanto kita. Bagaimana cara kita memanajemen waktu yang ada dan meminimalisir peserta didik agar tidak tergantung dengan gadget. Bapak Ibu, ketika saya memulai pembelajaran menggunakan gadget ke anak didik saya, itu ada setiap minggu itu, setiap hari Rabu biasanya, saya bilang ke grup orang tua, tolong nanti hari Rabu itu diisikan kuota anak, dipinjamkan gadgetnya, kita ada pembelajaran. Nah itu biasanya anak asik. Ya, sehingga kalau ditanya biasanya, Pak tunggu dulu Pak, nanya Google. Pak tunggu dulu Pak. Nah, sekarang ada namanya Mbak Meta lagi, ya. Nah kalau Google, udahlah Google banyak. Ini ada Mbak Meta lagi, minta apapun dia kasih. Nah ini bagaimana seharusnya kan seperti yang dikatakan tadi oleh para pembicara terdahulu, bahwa kita yang memanajemen, mengatur gadget itu, bukan gadget nanti yang mengatur kita. Karena apa? Karena Jepang, saya kemarin baca, yang tadinya kita baru 4.0, mereka udah 6.7.0, kembali lagi mereka 0. Kenapa? Karena peran manusia itu ternyata sangat penting daripada peran IA dan sebagainya tadi. Nah ini mungkin saya sebagai salah satu anggota PGRI mengkhawatirkan juga. Ya, saya ada sependapat sedikit dengan bentar Bu. Ada Dipersingkat ya Pak. ya Bu. Mohon maaf agak panjang sedikit. Ada beberapa poin yang sekarang lagi viral, ya terutama Kang Deddy Mulyadi itu mengatakan bahwa kita jangan terjebak dengan IA itu, karena orang yang mencipta IA itu juga ternyata mereka khawatir juga. Nah itu mungkin Pak Suwanto bisa memberikan pencerahan kepada kita. Mungkin itu saja Bu, terdengar-dengar makan telepon sebab lalu lupa baca bismillah. Mohonlah maaf minta diampun kalau bahasa saya keliru dan salah. Pergi menyadap di waktu malam, bu alalakum jangan disentuh. Saya berucap akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inti pertanyaannya Pak Wanto, bagaimana manajemen pengelolaan waktu dalam pembelajaran bermakna dan meminimalisir ketergantungan gawai untuk murid kita. Ya, silakan Pak Wanto. Ya, baik. Banyak sekali pertanyaannya, Pak ya. Nah, cuma saya jawab beberapa. Pertama tadi manajemen manajemen waktu ya, Pak ya. Nah, kalau saya ya, Pak, misalkan di kegiatan apa namanya? Pendahuluan, apresiasi dan seterusnya itu 5 menit atau 10 menit. Kegiatan inti. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu mau menggunakan apa? Misalkan scientific approach itu kan ada sintak pertama itu kan apa? Mengamati. Nah, mengamati ini berapa menit? Nah, itu loh, Pak. Jadi ada apa namanya? Waktu yang disediakan. Nah, caranya gitu, Pak. Kemudian untuk meminimize bagaimana penggunaan gadget tadi anak ya. Nah,
ini kalau saya gini Pak, Bapak tentunya dalam penggunaan gadget ini anak kan diminta untuk mengerjakan, betul ya Pak ya? Nah, kalau sudah dikerjakan, sudah disubmit, sudah dikumpulkan, nah HP ini Bapak ambil atau dibawa anak Pak? Nah, kalau dibawa anak silakan HP tersebut dimasukkan mana? Dimasukkan dalam tas. Kalau sudah submit ya, nanti kan Bapak bisa ngecek apa Bapak menggunakan Google Form atau apa. Itu caranya gitu ya. Kalau saya Pak. Mohon maaf, Nah, Pak Aswanto, kalau di kelas saya itu setelah mereka ada namanya pembelajaran by phone, setelah pembelajaran itu HP saya simpan lagi di meja saya gitu. Jadi ditarik lagi. nah, Tapi bukan itu yang saya maksud, Pak. Yang saya maksud mindset anak-anak kita bahwa segala-galanya itu dapat kita ketahui lewat gadget gitu. Bukan mereka yang mau berpikir. Nah, ini yang kita maksudkan, Pak. nah, ini perlu teknologi ya Pak ya. Kalau di PC ya, itu kan ketahuan bisa terkonek satu kontrol ya. Nah, kalau di mana? Di HP ini saya sendiri belum tahu cara mengatasinya Pak untuk apa namanya handle ya. Nah itu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengalami pengalaman boleh berbagi ya. Kalau saya sendiri belum pernah Pak. Cara yang mengontrol ya seperti itu. Baik, silakan ya Pak ya. Sudah ya Pak ya, cukup ya. Singkat ya. Tapi mudah-mudahan sejalan dengan waktu kita akan memperoleh pengalaman bagaimana mengelola waktu. Ya, baik. Selanjutnya penanya ketiga, mohon bisa langsung singkat kepada pertanyaan ya Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator ya. Moderator kita ini kan pemain voli kepala sekolah nih, Bu Yuyun saat itu ya. Kemudian terima kasih kepada Pak Suwanto yang beri ruang kepada kita juga untuk bertanya. Walaupun tadi malam saya WA itu ya Pak, yang ganti nomor. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamu undangan dan narasumber yang kami muliakan. Saya juga menyapa rekan-rekan saya yang dari timur ya, Kota Pontianak, ya, yang online ya, yang daring maksud saya. Oke, perkenalkan saya Azhar, ya, pengajar praktik Angkatan 11 Kota Pontianak, sekaligus sebagai GP Angkatan 4. Ya. Dari SD 09, Pak. Pontianak mana? Ajar, Timur ya Pak ya? Ya. Yang menang. Ya, ini memperkenalkan diri supaya tahu. Yang dipanggil Mister T Group penggerak, gitu Pak. Maksudnya T Group P3K juga dipanggil, ya itulah misternya gitu. Taruh ke belakang. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, saya masuk ke kerangka yang keempat tadi. Bisa enggak dimunculkan slide-nya Pak? Kerangka keempat tadi. 4 kerangka di atas tadi. Itu saya poinnya di kemitraan kalau tidak salah. Sebentar ya. Di kerangkanya Pak. Saya menyenangi kerangka yang keempat itu tentang slide-nya bagus kayaknya. Yang keempat Pak, slide tentang kerangka pembelajaran tadi. Apa? Itu kerangka ya satu lagi Pak. Bukan itu bukan. Yang dibuat tentang pembelajarannya. Lanjut Pak. Bawa lagi Pak. Lanjut. Bawa. Ya, lanjut Pak. Coba balik atas Pak. Balik atas. Yang terus coba. Halaman berapa? Halaman lupa. Ya sudah ya, tadi itu saya lihat poinnya di kerangka itu membangun kemitraan ya Pak ya. Ya. Ya saya sangat menyenangi itu karena itu adalah solusi bagi pendidikan Indonesia. Terkadang kemampuan kita nih Pak, kemampuannya rata-rata gitu. Tanpa kemitraan itu kita tidak mungkin bisa mencari solusi yang tepat. Contoh, saya ini biasanya menyelenggarakan kegiatan olahraga nih di sekolah misalnya. Saya kekurangan biaya dan lain-lain, itu harus dengan kemitraan. Hubungan dinamis murid, guru, orang tua, dan profesional tadi. Nah, itu yang perlu kita dalami juga, Pak. Karena saya pernah juga mengajukan begini. Pembelajaran itu bukan hanya membangun
karakteristik siswa, tapi juga membangun keseluruhan di sistem sekolah tersebut. Contoh kecil, saya melihat misalnya jalan rusak di sebuah sekolah misalnya, bagaimana jalan rusak itu diperbaiki tanpa melibatkan sekolah, misalnya dengan cara kita sendiri misalnya, dengan cara kita itu kita bisa misalnya gitu. Itu dengan kemitraan. Contoh, kemarin saya hadir di saya penyelenggara kegiatan mengundang seluruh sistemik di stakeholder yang ada di kota. Saya tayangkan satu video tentang jalan yang rusak di wilayah ini, wilayah sekolah gitu. Dan itu direspon langsung oleh ketua timnya Pak Edi Kamtono. Itu langsung direspon tanpa proposal, misalnya bulan Juli nanti itu akan diperbaiki katanya. Itu dijamin. Itu adalah tentang kemitraan. Kemudian yang kedua, dalam penyelenggaraan kegiatan, contohnya peningkatan kualitas siswa dan kejuaraan-kejuaraan misalnya, saya melihat siswa itu banyak bermutu Pak, berkualitas dari sisi itu. Timur ya. Timur ini kan rata-rata juara atlet Pak. Rata-rata itu timur atlet Pak biasanya. Kita melihatnya begini, untuk menunjang kreativitas, aktivitas dan peningkatan mutu pembelajaran di sisi non formal Pak, non akademik maksud saya itu perlu keterlibatan seluruh stakeholder yang ada di wilayah tersebut. Orang tuanya, gurunya, kepala sekolahnya, termasuk mitra tadi, mitra profesional tadi. Yang saya tekankan di sini, nanti ada pertanyaan di akhir Pak ya. Jadi pentingnya kemitraan itu untuk menunjang percepatan sebuah pembangunan pembelajaran, baik dari mutu fisik maupun mutu akademik itu sendiri. Jadi saya mungkin ada pembelajaran lain yang mungkin Pak Suwanto jelaskan nanti, bagaimana strategi utama untuk mencipta dan mewujudkan kemitraan itu supaya bisa berdaya saing dengan sekolah-sekolah luar daripada Kalimantan Barat. Itu yang saya maksud. Karena fisik itu juga menentukan kualitas sekolah, Pak. Jangan seperti sekolah Bu Yuyun misalnya SMP 1 dulu itu kan dianggap berkualitas misalnya kan. Padahal SMP lain itu kalau hadir di pendidikan non formal itu tidak sama. Contoh kecil misalnya, saya pembina Palang Merah remaja di SMP Negeri 14, sekolahnya sama dengan Bu Dian dengan Bu Geraldine ya. Monica. Jadi 5 tahun itu saya menjadi juara umum PMR Kalimantan Barat, Pak. Itu adalah biasa. Tapi yang membantu ini bukan hanya sekolah, maksudnya itu. Yang membantunya adalah termasuk kemitraan, kaitan dengan pendanaan dan lain-lain tadi. Lalu pertanyaannya, bagaimana strategi untuk mempermudah proses membangun kemitraan yang benar di sekolah kita, Pak, khususnya di SD Proto 9 itu, Pak. Bagaimana cara dan teknis membangun kemitraan yang bagus gitu maksudnya. Itu mungkin Baik. Pak Santo dijelaskan. Siap. Ya, pertanyaan yang singkat ya Pak ya, meskipun tadi penjelasannya agak lumayan gitu ya. Bagaimana strategi untuk menjalin kemitraan Pak dalam penerapan untuk pembelajaran mendalam ini? Silakan Pak Wanto. Ini yang Intinya komunikasi, Pak. Nah, jadi untuk membangun kemitraan itu kan komunikasi dengan stakeholder. Nah, misalkan di sekolah Bapak ini terkait dengan infrastruktur sekolah ya. Nah, tentunya kan ini manajemen ya. Nah, bagaimana Bapak bisa salah satunya tadi kemitraan ya, itu kan dengan dinas pendidikan. Artinya apa? Data ya, data di mana? Dapodik ya. Nah, Bapak pertama komunikasi, kedua disesuaikan dengan data. Misalkan mejanya rusak, jalannya rusak, kemudian Bapak tulis adanya. Nah, itu cara membangun kemitraan. Pertama komunikasi, kemudian data itu ya. Nah, kalau di dalam SMK itu ada Dudika, apa itu? Kemitraan. Selain komunikasi ada dunia usaha, itu cara menjalinnya. Dunia usaha, dunia industri, dan kerja. Itu komunikasi, cara menjalinnya seperti itu. Ya. Nah, tadi saya belum mencatat, intinya kan strategi cara membangun kemitraan. Saja komunikasi, kemudian data diperbaiki. Nah, ya belum Bapak sampaikan apa nih yang lebih real, yang lebih saya belum mendapatkan gitu. Misalkan infrastrukturnya, jalannya atau gedungnya. Nah, itu. ya mungkin termasuk tadi fisik sekolahnya, Pak. Nah, Karena kalau fisik itu ya. yang perlu. Nah, itu kan data di Dapodik itu harus disesuaikan, Pak. Kalau misalkan fisiknya itu kurang atau istilahnya sudah mau roboh, tulis saja di sana, disesuaikan ya. Jadi ada yang
data di Dapodik itu tidak sesuai di lapangan. Akhirnya pusat itu kan tidak membaca, Pak. Akhirnya dana dak itu tidak turun. Nah, karena pusat itu kan data itu ya harus dibetulkan. Kemudian komunikasi kalau infrastruktur tentunya dengan kalau di kota ya itu dengan Digdas ya, dengan Pak Bo dan Pak Zulfikar itu ya, dengan Pak Wahid itu ya, yang terkait dengan infrastruktur. Tentunya Pak Asar nanti mengajukan proposal itu Pak. Oke, Pak ya. baik. Sudah cukup jelas ya Pak ya. Makasih. Ya, membangun komunikasi gitu ya. Ya, boleh ada yang menambahkan Ibu. Ibu Neng. Gimana Pak? Ya. Oh, Ada yang menambahkan, boleh. ada yang boleh. ingin menambahkan. Pengalaman Boleh ya, Bu. oke. Singkat, jelas ya Bu ya. Oke. Mohon izin untuk berbagi pengalaman saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cukup menarik sekali pertanyaan Bapak. Saya menyimak dari awal sampai akhir. Dan juga tadi juga ini diskusi saja. Bagaimana kita hadir di sini itu karena growth mindset kita. Teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengubah growth mindset itu memang tidak mudah. Seperti yang tadi Bapak tanyakan bagaimana caranya, tidak semudah seperti membalikkan tangan. Apapun yang kita berikan itu jangan lupa. Begitu kita ada growth mindset, berarti kita akan berhadapan dengan orang-orang yang faith mindset. Itu tantangan itu Pak. Dan kalau misalkan fixed mindset-nya makin banyak, maka kita akan diliputi rasa ketakutan, keraguan, bahkan kita merasa bahwa kayaknya kita sendiri deh yang berbeda. Nah, ini semuanya akan kita alami seperti itu. Saya ngalami seperti itu. Begitu kita mengatakan ini loh sebaiknya, tetapi di luar sana tantangan fixed mindset lebih banyak lagi. Oleh karena itu kita tetap harus komitmen, konsisten dengan apa yang kita yakini, dengan keterampilan yang kita punyai, dan jangan lupa kita banyak menerima kritikan, menerima umpan balik. Satu lagi, perlu yang namanya dukungan Pak. Sehebat apapun kita di komunitas sekolah, kalau kita tidak punya dukungan, nol. Sehebat apapun kita, kalau kita juga tidak punya kemitraan, channel yang baik juga nol. Maka yang harus kita hadapi adalah satu, ya kita olah emosi kita. Karena yang namanya kritikan tidak pernah akan kita terima dengan langsung legowo. Olah emosi kita konsisten dengan apa yang sudah menjadi komitmen kita, perbaiki keterampilan kita, skill kita, circle kita, pertemanannya, dan itu semua akan datang dengan sendirinya. Saya merasakan itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Tadi saya mencatat bahwa tambahan dari Ibu tentang bagaimana kita tetap berkomitmen, Pak. Berkomitmen untuk memajukan sekolah kita, siap menerima kritikan, dan tentunya kita bagaimana kita bisa menjalin kemitraan agar bisa mendukung program sekolah kita. Itu ya Pak ya. Nah, baik, ini masih ada waktu ya, mungkin 5 menit lah. Saya persilakan untuk rekan-rekan yang mengikuti secara daring. Silakan boleh dengan raise hand. Ini saya lihat ada kepala SMA, ada guru SMP, ada pengawas juga, Ibu Suhada. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya untuk peserta daring. Boleh raise hand? Oke, baik, ya ada. Pak Asep. Silakan Pak, operator boleh tolong difasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena berangkat waktu, tetapi alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah bersama-sama mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan oleh PP PGRI Kalimantan Barat. Cuma memang saya mohon maaf tidak mengikuti dari awal karena ada kegiatan ini saya lagi di sekolah. Mungkin yang perlu saya sampaikan, mungkin ini yang sekarang sedang viral-viralnya tentang KDM ya, Bapak Aing dia mempunyai sebuah filosofi
Mungkin tadi disampaikan oleh salah satu penanya tentang bagaimana teknologi itu sekarang sudah kembali lagi nampaknya dengan pola pembelajaran yang lama. Tetapi apa yang disampaikan Ibu tadi di akhir, kita juga tidak bisa menolak teknologi itu dalam proses pembelajaran. Itu mungkin yang perlu kita garis bawahi. Yang kedua, saya ingin mungkin bisa apakah ini pertanyaan atau yang perlu didiskusikan ya. Saya pribadi ini agak sedikit ragu dengan pola kurikulum yang sekarang ini dilaksanakan. Kita tahu bahwa kurikulum Merdeka ini lebih menekankan kepada diferensiasi. Yang membuat saya absurd dalam pemikiran, ada wacana tentang pelaksanaan kembali ujian nasional. Sedangkan kalau menganut kurikulum Merdeka yang dasar dari pokok kurikulum Merdeka sendiri yaitu diferensiasi. Nampaknya tidak ada hubungannya ya, tidak match antara ujian dengan diferensiasi tadi. Kalau memang itu menganut diferensiasi, berarti ujian harus juga berdiferensiasi dengan soal-soal yang berbeda-beda. Nah, ini mungkin yang menjadi terus-terusan menggelayut di pikiran saya dengan pelaksanaan kurikulum yang sekarang ini. Apakah ini juga nanti kan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini di tahun 2026 baru apakah ini akan dilanjutkan ataupun tidak. Tetapi ini merupakan pemikiran kita bersama. Jangan sampai catatan saya, mungkin jangan sampai kita tumpang tindih melaksanakan proses pembelajaran dengan kurikulum yang belum jelas. Mungkin mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Itu yang bisa saya karena dari pertemuan kali ini dan mungkin tadi yang disampaikan saya ini agak keluar dari topik yang dibahas. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Kami persilakan Pak Suwanto untuk bisa langsung menjawab pertanyaan beliau. Pertanyaannya apa tadi, Bu? Pertanyaannya, bagaimana dengan adanya perubahan kurikulum ya, dengan wacana pelaksanaan UN. Sedangkan pada kurikulum Merdeka itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa pesan? Gitu Pak. Nah, baik. Kalau pertanyaan ini saya belum bisa menjawab karena saya perlu regulasi ya. Nah, regulasi yang terkait dengan UN ini belum saya dapatkan ya. Mudah-mudahan nanti dalam kurun waktu 2-3 minggu ini sudah rilis itu ya regulasi tersebut. Itu aja Bu Yuyun. Baik, terima kasih. Sepertinya kita harus mencari atau mengkaji lebih dalam lagi ya untuk ke depannya karena kita ini wacananya pelaksanaan UN dan sebagainya dan yang kita bahas di sini tentang pembelajaran mendalam lebih pada pendekatan pembelajarannya yang akan kita terapkan di tahun pelajaran ini. Oke ya. Baik, ini karena waktu kita tidak bisa memfasilitasi lagi pertanyaan ya. Namun ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Kita tarik garis merahnya apa yang disampaikan oleh Pak Suwanto. Bahwa pembelajaran mendalam yang merupakan pendekatan pembelajaran untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan dengan prinsip pembelajaran BBM. Masih ingat Bapak Ibu BBM? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dengan pengalaman belajar 3M. Apa 3M itu? Memahami, mengaplikasi dan merefleksi dan tentunya dengan prinsip growth mindset dan kerangka pembelajaran mendalam yaitu praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran yang dikondisikan, kemudian pemanfaatan teknologi digital dan kemitraan pembelajaran. Nah, ini yang kita tarik garis merah dari apa yang disampaikan oleh Pak Suwanto. Namun sebelum kita akhiri, kami persilakan Pak Suwanto untuk memberikan closing statement. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Jadi terkait dengan pembelajaran mendalam, jadi yang Bapak Ibu ingat tadi sudah disampaikan
saya sampaikan dalam Yudun, yaitu ada 3M ya. Apa Bapak Ibu 3M? Ya, memahami, aplikasi dan merefleksi. Ingat ya Bapak ya, 3M dan BM. Berkesadaran dulu ya, berkesadaran, kemudian bermakna, mengembirakan, gitu ya. Nah, kemudian di dalam kerangka tadi ada 4 ya, masih ingat? Pedagogis, kemudian apa lagi? Lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran, kemudian 2 lagi? Lingkungan Pemanfaatan kemitraan, 1 lagi? Pemanfaatan. Ya, pemanfaatan digital. Itu intinya Bapak Ibu ya. Saya pribadi ada kekurangannya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Suwanto. Dan dari saya cukup singkat. Dari Irian, banyak burung cendrawasih. Di Bali tentu ada jalak Bali. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuyun dan Pak Suwanto. Bapak Ibu, sekali lagi tolong apresiasinya untuk narasumber kedua kita. Baik Bapak Ibu, tibalah saatnya kita untuk beristirahat. Ada waktu isoma Bapak dan Ibu hingga pukul 13 diharapkan sudah kembali ke ruangan ini. Selain itu, untuk Bapak Ibu yang membawa SPPD, silakan dikumpulkan kepada Ibu Dede Yeti Suminar selaku Ketua Panitia acara ini. Ibu di mana? Di situ aja. Oke. Kepada beliau ya Bapak Ibu ya. SPPD-nya dikumpulkan. Selain itu untuk Bapak Ibu yang ingin ibadah sholat zuhur ada musola di bawah. Silakan. Selamat beristirahat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak ada Pak. Saya kira enggak ada tentang kemitraan. Pokoknya ada. Halo tes. Ya, itu. Surat tugas Halo tes. Oh ya. Bapak Ibu, mohon maaf sebentar. Nanti kita harapannya pukul 13.00 sudah ada di ruangan ini ya. Kalau untuk sholat ada musola di bawah, jadi dekat. Kemudian bisa